Selamat pagi. Kembali bersama saya Evangelis Inneke Wahyudi dalam acara Renungan 5 Menit bersama Bapak Gembala Muda Ade Sugeng Miguno. Mari kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan kali ini. Shalom rekan-rekan semuanya, jumpa lagi dengan saya. Dan pada pagi hari ini saya akan membawakan renungan yang saya beri judul Berkat dari Bapa. Oke, nah rekan-rekan, pada suatu hari ya, pada waktu saya masih di sinode yang lama ya, saya pernah dapat tugas ya. Dapat tugas apa? Dapat tugas karena pemimpin saya tahu bahwa ternyata melalui Instagram ada berita bahwa jemaat yang di bawah saya ada yang memberikan uang sebesar 1.000 US dollar kepada sebuah gereja Katolik ya, bukan gereja kami. Dan saya dapat tugas, apakah jemaat ini kecewa dengan gereja kami? Kenapa uangnya demikian banyak dengan kurs pada waktu itu? Kenapa diberikan ke gereja lain, bukan ke gereja sendiri gitu ya? Nah, maka saya datanglah ke teman saya itu ya, ke rekan itu. Lalu dia cerita ya, pada waktu itu gini loh ceritanya. Jadi pada suatu hari dia lagi pergi jalan-jalan ke suatu kota ya. Dan di kota itu karena masih pagi banget belum bisa check-in ke hotel. Nah, dia mau liburan ya. Emang orang ini ternyata orang kaya. Walaupun nggak kayak orang kaya, biasa aja. Memang kalau orang benar-benar kaya itu diem ya. Orang yang ribut itu orang yang sok kaya. Nah, anyway, nyampe ke kota itu, dia belum bisa check-in hotel. Dan maka dia pikir karena ini hari Minggu, ya pergilah dia ke gereja terdekat. Ternyata gereja terdekat di tempat dia sampai itu, mobilnya parkir, adalah gereja Katolik. Maka dia ikutlah ibadah di gereja Katolik itu. Nah, setelah selesai ibadah gereja Katolik, lapar dong ya. Lapar, udah habis ibadah. Dan ternyata di kota itu kalau hari Minggu gak banyak orang wisata ya. Kayak tempat saya tinggal ini, gak banyak orang wisata, gak banyak orang yang lari pagi, gak banyak orang yang naik sepeda. Sehingga gak ada yang buka ya. Kalau di tempat saya tinggal, walaupun bukan kota, tapi banyak orang jual kalau Minggu pagi. Kenapa? Karena banyak orang lari pagi, pasti capek, haus, lapar, makan. Jadi rekan-rekan saya itu habis ibadah, tiba-tiba dia mencium bau yang enak, bau masakan ya. Lalu dia selingat-selinguk dan ternyata gereja itu menyediakan makanan. Ya nggak usah ditanya ya, dia langsung ikut pergi, yang ngikutin kemana makanannya diantar, lalu ikut duduk dan dia ikut makan. Setelah makan kenyang, dia baru sadar, kok yang ikut makan orang-orang yang kayaknya bukan jemaat deh. Kayaknya orang-orang apa ya? Lalu dia mulai lihat ke keliling, lalu ada seorang suster ya yang ngomong gitu ya, gak apa-apa pak, mereka ini walaupun bukan jemaat, mereka adalah orang-orang yang membutuhkan ya. Jadi kami di gereja ini, di paroki ini, tiap minggu pagi memang menyediakan makanan buat orang-orang yang membutuhkan. Dan saya langsung ingat ya suatu ayat ya, pada waktu aku lapar, kamu memberi aku makan. Pada waktu aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Nah rekan-rekan, itulah yang dilakukan oleh para suster dan pastor ya di gereja itu rekan-rekan. Seringkali kita kalau memberi bantuan itu, kita cari dulu orang yang miskin, cari orang yang susah. Tapi ternyata teman saya yang kaya itu rekan-rekan, dia adalah orang yang membutuhkan. Karena waktu itu pagi hari dan belum ada jual makanan. Dan dia dibantu ya, dia terbantu karena dia bisa ikut makan bersama dengan orang-orang miskin ya. Tapi intinya dia tersentuh hatinya ya. Lalu setelah dia pulang kembali ke Jakarta, dia memutuskan untuk apa? Aku mau kasih sumbangan. Buat siapa? Buat gereja yang telah melakukan diakonia yang dahsyat ya. Makanya rekan-rekan, saya juga berterima kasih buat rekan-rekan semuanya yang telah aktif melakukan diakonia bersama dengan kami. Karena gereja kami pun GPF Hope itu hobi banget melakukan kegiatan diakonia. Kenapa? Karena itu pesan dari Tuhan. Pada waktu dia lapar, apa kita memberi dia makan? Gimana caranya? Kita kasih kepada saudara kita yang paling hina. Maka kita telah melakukannya untuk Tuhan Yesus HaMasiah, Tuhan dan Juru Selamat kita. Rekan-rekan, makanya nggak heran kalau rekan saya itu hal pertama yang dilakukan setelah dia kembali ke Jakarta adalah mentransfer 1.000 dolar Amerika ya untuk gereja Katolik. Kenapa? Karena gereja itu telah memberkati dia. Dia tahu waktu dia lapar dan ada makanan. Kenapa? Karena paroki itu masak sehingga dia boleh ikut makan. Dia punya uang, tapi dia berkebutuhan karena nggak ada yang jual makanan pagi itu. Jadi rekan-rekan, hari ini saya ingin ingatkan atas semuanya,
jadilah seperti Tuhan dan Juru Selamat kita, Yeshua HaMashiach. Pada waktu kita diberi berkat, maka pastikan kita memberkati juga orang-orang yang membutuhkan. Tanpa perlu pandang bulu. Nggak usah cari yang kelihatannya paling kumuh, paling kumal, nggak usah. Karena orang membutuhkan, kadangkala orang kaya pun membutuhkan. Mungkin bukan uang. Mungkin yang mereka butuhkan adalah apa? Telinga untuk mendengar, tangan untuk memeluk. Jadilah kita duta-duta Juru Selamat kita, Yeshua HaMashiach, di muka bumi ini. Biarlah orang-orang tahu bahwa kita adalah murid-muridnya lewat apa? Injil berkata lewat kasih kita. So, mari kita masuki 2022 bukan dengan jadi orang-orang yang cuek, tapi jadi orang-orang yang care. Stop berkata I don't care, tapi berkata I do care. Oke rekan-rekan, hari ini saya ingin berkata Bapa Yahweh dalam nama Yeshua HaMashiach, Tuhan dan Juru Selamat kita, memberkati kita semuanya. Pada waktu kita menjadi berkat bagi orang lain, percayalah, berkat dari Bapa melimpah buat saya dan Anda. Haleluya, amin. Telah kita dengarkan firman Tuhan untuk kali ini. Tuhan memberkati.